Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas kami. Perkenalkan, saya Khoridatul Aliyah dari NIM 12300240005. Dan saya Farah Nindya Azahra dengan NIM 12300024043. Dalam video ini, kami akan membahas tentang praktikum pengukuran tekanan darah yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Pengukuran tekanan darah adalah topik praktikum yang sangat penting. Oleh karena itu, kami akan mencoba menjelaskan dan mencoba untuk mempraktikkan dengan cara yang mudah dipahami. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir ya, karena kami juga akan memberikan beberapa contoh atau penjelasan tambahan yang bisa membantu kalian lebih memahami materi ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Pengukuran tekanan darah adalah prosedur untuk menentukan tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah biasanya dinyatakan dalam dua angka, yaitu 1. Tekanan sistolik, angka atas, tekanan saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke arteri. Yang kedua, tekanan diastolik, angka bawah, tekanan saat jantung beristirahat di antara denyutan. Metode pengukuran tekanan darah yang pertama yaitu ada metode manual atau auskultasi menggunakan sphygmomanometer, tensimeter manual, dan stetoskop. Manset dipompa hingga menghambat aliran darah di arteri. Kemudian, tekanan dilepaskan secara perlahan sambil mendengarkan suara aliran darah melalui stetoskop. 2. Metode digital, yaitu metode otomatis menggunakan tensimeter digital yang mengukur tekanan darah secara otomatis dengan sensor elektronik. Hasilnya langsung ditampilkan pada layar dalam bentuk angka. Kategori tekanan darah mmHg menurut American Heart Association (AHA), tekanan darah diklasifikasikan sebagai berikut: normal sistolik 120 dan diastolik 80, prehipertensi sistolik 120 sampai 129 dan diastolik 80, hipertensi stadium 1 sistolik 130 sampai 139 atau diastolik 80 sampai 89, hipertensi stadium 2 sistolik 140 atau diastolik 90, hipertensi krisis sistolik 180 dan diastolik 120. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama, aktivitas fisik yang kurang. Aktivitas fisik yang kurang dapat mempengaruhi tekanan darah. Begitu juga karena kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah dan mengurangi perlawanan terhadap aliran darah. Stres dan emosi yang kedua. Stres dan emosi juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Stres dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin yang dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan tekanan darah. Emosi negatif seperti kecemasan dan depresi juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang ketiga, ada pola makan yang tidak seimbang. Itu juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah karena garam dapat meningkatkan volume darah dan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Konsumsi kafein dan alkohol juga dapat mempengaruhi tekanan darah karena dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan meningkatkan resiko hipertensi. Yang keempat, ada usia dan riwayat kesehatan. Itu juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darah cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Riwayat kesehatan keluarga juga dapat mempengaruhi tekanan darah karena beberapa kondisi kesehatan dapat diwariskan. Yang terakhir ada obesitas dan gaya hidup.
Itu juga mempengaruhi tekanan darah. Obesitas dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah karena dapat meningkatkan perlawanan terhadap aliran darah dan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Gaya hidup yang tidak seimbang, seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak seimbang, juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Di sini kami akan mempraktikumkan pengukuran tekanan darah dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, pengukur tekanan darah dengan posisi probandus berbaring. Yang kedua, pengukur tekanan darah dengan posisi probandus duduk. Yang ketiga, pengukur tekanan darah dengan posisi probandus berdiri. Yang keempat, pengukur probandus dengan lari selama 5 menit. Tekanan darah atau tensi adalah tekanan yang dialami pembuluh darah arteri ketika darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Ada 2 jenis gangguan tekanan darah, yaitu hipertensi dan hipotensi. Apa bedanya dan mana yang kira-kira lebih berbahaya? Ini kata dokter. Tekanan darah yang normal berkisar antara 90/60 sampai 120/80. Angka yang di atas disebut sistolik, yang menunjukkan tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang di bawah disebut diastolik, menunjukkan tekanan saat jantung dalam keadaan istirahat atau saat terjadi pengisian darah ke jantung. Nah, kalau tekanan darah di bawah nilai normal namanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau angkanya lebih tinggi dari nilai normal, menunjukkan kondisi tekanan darah tinggi. Gimana gejalanya? Hipertensi seringkali nggak menunjukkan gejala di awal, jadi disebut-sebut sebagai silent killer. Kalau tensinya udah tinggi banget, baru biasanya memunculkan gejala kayak sakit kepala, pandangan kabur, nyeri dada, sesak nafas, atau sering mimisan. Kalau nggak diobati, tensi tinggi bisa menimbulkan komplikasi penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Beda dengan hipertensi, kasus hipotensi atau tensi rendah lebih jarang terjadi, dan biasanya ada hal yang mendasari munculnya hipotensi. Misalnya, dehidrasi atau kekurangan cairan, perdarahan hebat, penyakit tiroid, atau efek samping obat. Hipotensi juga biasa dialami ibu hamil, atlet, atau orang yang rajin olahraga. Kalau nggak bergejala, sebenarnya hipotensi nggak perlu penanganan lebih lanjut. Tapi hipotensi yang bergejala pusing, mata berkunang-kunang, mual muntah, lemes sampai pingsan nggak bisa dianggap remeh. Kalau tekanan darah turun drastis secara tiba-tiba, bisa bikin tubuh nggak mendapatkan oksigen yang cukup, maka akan berisiko menimbulkan kondisi berbahaya yang mengancam nyawa. Jadi, mana yang lebih berbahaya, hipertensi atau hipotensi? Hipertensi dan hipotensi sama-sama bisa berbahaya buat kesehatan, jadi nggak boleh meremehkan keduanya. Sebaiknya, lakukan pengukuran tensi secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan.
Demikianlah video yang telah kami sampaikan. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyaksikan video ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.